Sudah lama benar Edo tidak tulis surat. Sibukkah dia? Seperti kata suratnya yang terakhir. Atau sudah lupakah dia? Bisakah seorang laki-laki mengusir kesunyiannya hanya dengan surat menyurat? Ayo, cepetan, Non. Nanti Markus ngomel lagi. Baru sekali nggak dapat surat dari Australia udah murung. Kenapa laki-laki selalu tergesa-gesa? Apalagi kalau mau bersenang-senang. Ayo, Non. Jangan ngelamun. Pokoknya sip. Nih. Susu macam 2. Thanks. Minum? Kau nggak suka minum? Kau sering pesta? Kau kenal baik dengan Hana? Ana. Pulang, An? Kok gila pulang gini hari? Lagi rame-ramenya pesta. Sorry ya, aku ngantuk. Tidur saja dulu di kamar Hilda. Kalau ngantuk. Aku haus, An. Tolong carikan minuman yang bukan alkohol. Oke. Oke, Beb. Hei, Charles. Tolong buatkan susu bayi dong. Tuan Putri mau tidur. Sip. Kau kan sibuk. Hah? Susu siap. Udah dong.
Mila, ada tamu. Silakan duduk, Ya, Pak. terima kasih. Mila, kalau ada apa-apa, pencet saja bel. Saya Daud, Nona. Ayah Faisal. Siapa? Ayah Faisal. Silakan duduk, Pak. Oh, terima kasih. Maaf. Saya tidak mengenal Bapak. Terima kasih. Tidak. Nona jangan minta maaf. Sayalah yang harus minta maaf. Saya telah gagal mendidik anak saya. Dan akibatnya, saya telah menimpakan malapetaka yang sangat besar pada diri Nona. Sekarang, entah apa yang saya akan lakukan. Katakanlah sesuatu, Nona. Katakanlah apa yang Nona kehendaki. Tapi, jangan biarkan dia masuk. Tidakkah Bapak tahu akibat perbuatan anak Bapak? Saya telah kehilangan segala-galanya. Mengertikah Bapak? Nona, saya minta maaf. Saya minta ampun. Saya sudah tua. Kasihanilah saya. Ampunilah saya. Saya pasti akan menghukumnya. Pasti. Kau benar-benar manusia egois. Sadarkah kau akibat perbuatan anakmu itu? Nama baikku hilang. Kuliahku gagal. Mungkin aku akan kehilangan Edo. Mungkin aku tidak akan pernah menikah. Mungkin aku hamil. Tidak, tidak. Aku tidak sudi dia jadi ayah anakku. Tidak, tidak. Nona, ampunilah saya. Tidak. Tidak. Nona. Nona. Tenanglah, Di. Tenanglah. Suruh Bapak itu pergi sekarang juga, suster. Maafkanlah saya, Nona. Sebaiknya Bapak pergi sekarang saja. Saya masih... Tidak bisa. Bapak dipersilakan pergi sekarang juga. Pasien saya tidak boleh mendapat gangguan terlalu lama. Saya merasa tidak mengganggu. Saya hanya... Lain kali Bapak boleh datang lagi. Jangan biarkan dia muncul lagi, suster. Tentu, tentu. Sekarang istirahatlah dengan tenang.
Well, kalau gadis itu mengadukan persoalannya ke pengadilan, anak tuan bisa dikenakan hukuman kurungan 2 tahun. Dan segala usahaku serta nama baikku akan hancur. Itu tergantung kepada gadis itu. Saya akan menemui dia buat mencari kepastian hukumnya. Saya percaya Bung bisa atur itu. Daud, Ini dosamu. Gara-gara kau edan meninggalkan rumah anakmu jadi bajingan. Perempuan macam apa kau ini? Ibu macam apa? Minggat senang-senang sendiri, aku siang malah membanting tulang. Buat siapa kalau bukan buat kau dan anak-anak? Semuanya kini hancur berantakan. Ini semua karena perbuatanmu. Tak mau mendidik anak. Aku sebetulnya sudah lama bertobat. Tapi aku takut menemui kau. Ampunilah aku. Air mata lagi. Itu senjatamu. Persetan. Aku tak mau percaya lagi pada air matamu. Duduk. Daud, Duduk. betulkah anak kita ditahan? Aku minta maaf, Daud. Semua ini karena perbuatanku. Berilah aku kesempatan di hari tua ini untuk memperbaiki semuanya. Demi Tuhan. Besok pagi Nona Carmila akan meninggalkan rumah sakit. Tuan Daud Gurong klien saya meminta saya menanyakan pada Nona kapan Nona akan mengajukan pengaduan resmi pada polisi. Siapa bilang saya akan mengadu? Kalau memang ya, bagaimana? Ya, Nona memang berhak mengajukan. Karena itu kami ingin tahu kapan. Apa untungnya kalau saya mengajukan pengaduan? Nona dan orang tua Nona bisa menuntut ganti rugi atas kecemaran yang telah ditimpakan pada diri Nona. Dapatkah itu? Ya, nama yang sudah tercemar memang sulit diputihkan kembali. Tapi jangan lupa, publik juga tahu Nona sama sekali tidak bersalah. Jadi sebenar-benarnya nama dan derajat Nona masih tinggal seperti sedia kala. Sudah selesaikah bicara Tuan? Sedikit lagi Nona. Saya ingin mengabarkan klien saya mau menyerahkan sesuatu yang tidak berharga sebagai tanda sungguh-sungguh menyesal atas malapetaka yang menimpa Nona. Ia ingin agar Nona menyebutkan apa saja yang Nona kehendaki. Selama itu ada dalam kemampuannya. Klien saya berjanji akan memenuhinya. Sampaikan pada Tuan Daud Gurong yang terhormat. Saya tidak akan mengajukan pengaduan. Saya tidak makan suap. Dan saya persilahkan Tuan sendiri angkat kaki dari sini. Betul, Nona tidak menghendaki apa-apa? Keinginan saya cuma satu.
persetan dengan klien Tuan. Dan Tuan sendiri, jangan coba-coba mengganggu saya lagi. Tiada angin di panasnya hari, menyengat badan, membakar hati, hitam-hitam jadinya diri, sehitam hidup hari ini. Oh, momonganku. Kenapa kau, Nak? Sakit ya? Ah, dikit. Sakit, Bi. Sakit sekali. Beres. Ayah tidak akan marah lagi. Yuk. Pelan-pelan, Bi. Nona Carmila. Nona mengandung. Kuatkan imanmu, anakku. Aku selalu berdoa siang dan malam untuk keselamatanmu dan benih yang kau kandung. Dan semoga diampuni dosa lelaki yang menggagahimu. Betul anak itu hamil?
Apa betul Faisal yang menghamili? Begitulah menurut koran-koran. Itu kan pergunjingan. Apalagi zaman sekarang. Jarang orang yang berani bicara kebenaran. Dan kau begitu saja mau dipergunjingkan. Kan ayah juga yang biasa main-main dengan koran. Demi publikasi dan promosi usaha ayah. Bangsat, pemberontak. Pergunjingan atau bukan, pokoknya anak itu hamil. Sal, benarkah itu? Benarkah itu, Sal? Dengar, Sa. Benar atau tidak benar, kau mesti temui dia. Hamil atau tidak hamil, kau mesti kawini dia. Kau mesti tanggung jawab. Mengerti? Cari siapa, Kak? Carmila. Ada. Kamila, kakak dari mana? Jangan-jangan wartawan lagi, Pak. Ah, dia. Kakak siapa? Teman kuliah? Susah. Kak Mila lagi pergi. Kemana? Nggak tahu. Sudah ya? Pi. Pi. Non Carmila ada, Pi. Nggak ada. Tuan siapa? Saya Dr. Sidik Sumarlin, guru Non Carmila. Oh, Tuan Dokter. Non Carmila tidur di Tebet, di Penjahit, Serimpi. Bibi, Silakan masuk, Tuan Dokter. terima kasih, Bi. Lain kali saja. Dokter kok naik motor? Apa nggak masuk angin? Edan. Selamat sore, Tante. Selamat sore. Saya Faisal. Ada apa? Saya ingin ketemu dengan Mila. Keperluan? Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Mari. Mari masuk. Mila, ayo Mila. Berlakulah seperti gadis-gadis baik. Sakit hati itu perlu, tapi tidak boleh berlebihan. Katanya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan kau. Ayo Mila, kau tidak ingin Bibi malu kan? Mila tidak ingin ketemu. Tolong katakan. Kepala Mila lagi pusing. Mila tidak bisa turun. Biarlah. Kalau begitu, saya datang lagi besok. Terima kasih. Besok saya datang lagi. Tidak minum dulu? Lain kali saja, Pak. Duduk dulu, Dek. Terima kasih.
Silakan. Terima kasih, Pak. Sampai besok. Permisi dulu, Tante. Ulet juga anak itu. Saya ingin minta maaf. Kita sama sekali tidak pernah saling mengenal. Saya betul-betul ingin minta maaf. Saya sama sekali tidak mengerti maksud saudara. Saya bukan Elsia, Donna atau Yeyen, atau selusin morfinis lainnya. Saudara salah alamat. Sorry, saya tidak punya waktu. Sal, mari. Sal. Nih, lonco nih. Sal, rakyat lagi pada ngumpul di Triple Bar. Kirim salam, mereka pada kangen. Tunggu, Sal. Tunggu. Ini Vivi Bule, Sal. Anak gedongan kayak lu juga. Calon Queen of Stone. Pengen kenal sama lu, Sal. Masih bau bayi, ha? Yang bener dong melonconya. Gile lo. Kalau yang macam begini, jangan kau bawa-bawa kemari. Coba lihat. Belum diapa-apain sudah nangis. Dia butuh ibu yang baik, butuh susu. Bukan racun. Faisal. Dan bukan pembina macam kau. Tapi Sal, ibunya kabur entah kemana. Setelah bapaknya kawin lagi. Kau yang bawa bayi ini kemari. Sekarang tugasmu cari ibunya. Awas, kalau sampai tidak dapat. Oke, Bos. Mister, you kelihatannya capek ya? Horas. Don't let me down. Jirolu, jirolu, jirolu. Nona, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Nona tidak menuntut saya. Ya. Tapi saya lebih berterima kasih bila Nona biarkan saya di penjara. Dengan demikian, saya merasa mendapat keringanan. Berilah saya kesempatan untuk bertanggung jawab, untuk menebus dosa. Saya sungguh-sungguh ingin menikah dengan Nona. Berilah saya kesempatan. Katakan ya, Nona. Sudah cukup saudara tebus dosa saudara hari ini. Pulanglah sekarang, lain kali boleh disambung. Izinkanlah saya mengawini Nona. Sudah ratusan kali ku dengar. Ada yang lain? Cepat katakan. Kepalaku pusing. Aku ingin rebahan di kamar. Nona memang kelihatan pucat. Sebaiknya pergi ke dokter. Aku tidak butuh nasihat saudara. Kalau masih ada yang ingin saudara katakan, cepat katakanlah. Tapi saudara tidak usah mencampuri urusanku. Nona, saya hanya ingin mengawini Nona. Sekali lagi, saya ingin bertanggung jawab sekaligus menebus dosa. Berilah saya kesempatan untuk memperbaiki hidup saya, Nona. Tiap kali kau datang, itu saja yang kau katakan.
Enak saja menebus dosa. Memangnya aku Tuhan? Siapa sih yang tidak berdosa? Kau merasa berdosa padaku? Aku juga merasa berdosa pada tunanganku, Edo. Juga pada Papa dan Mama. Kau kira apa? Tebuslah dosamu itu pada Tuhan. Aku bukan tempat penebusan dosa-dosa para bajingan. Kau anggap apa aku ini? Nona salah tangkap. Omong kosong. Memang saya ini bajingan, Nona. Seperti kata Nona barusan. Tapi saya datang kemari dengan hati yang bersih dan pasrah, Nona. Tapi sebaliknya, Nona terlalu angkuh, keras kepala, bisa jadi tidak punya perasaan. Nona memang seorang yang egois. Memang ya. Lantas mau apa? Semua ini karena perbuatanmu. Nama baikku hilang, tercemar. Kuliahku gagal. Hancur. Tapi yang jelas, aku tidak sudi kawin dengan kau. Saya sadar, benar-benar sadar. Nona pasti tidak mau menikah hanya karena saya. Tapi ingatlah dengan anak yang sedang Nona kandung. Dia memerlukan ayah. Setidak-tidaknya sebuah nama. Kalaupun diperlukan, yang jelas bukan namamu. Ingatlah Nona, anak itu tidak bersalah apa-apa. Dia tidak minta dilahirkan. Kenapa dia mesti memikul dosa saya? Jangan tanya aku. Tanya dirimu sendiri kenapa. Nona, yang jelas dia memerlukan nama dari saya. Ayahnya. Jadi, untuk kepentingan anak kita, saya harap Nona mau menikah dengan saya. Pergi kau! Pergi! Memang, lebih cepat lebih baik. Demi nama baik keluarga. Tolong kalian urus pernikahan mereka sebaik-baiknya. Kami sudah memutuskan tidak akan ikut hadir nanti. Loh, kenapa? Ya, terpaksa. Itu kan termasuk syarat yang diajukan Mila. Katanya dia tidak ingin lagi mencorengkan arang pada dahi ibu. Bapaknya lebih banyak lagi di muka umum. Tuan Yohanes, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan Tuan. Demikian juga sebaliknya atas bantuan Tuan, terutama Tuan Daud Gurong dan Nyonya. Terima kasih, Om. Saya kira syaratnya dapat kita terima. Meskipun mungkin terlalu berat buat Faisal. Bukan Faisal yang mesti kita pikirkan, tapi anaknya yang bakal lahir. Bayi yang sedang kita tunggu-tunggu. Supaya didengarkan, surat perjanjian pernikahan nomor 17. Pada hari ini, Rabu, tertanggal 24 April 1975, berhadapan dengan saya, Gobang Simangunsong, notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal, dan akan disebutkan dalam akhir akte ini, Tuan A. Yohanes, partikulier, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya, dalam hal ini, bertindak atas kekuatan surat kuasa
tertanggal 3 April 1975 bermaterai cukup dan dilekatkan pada asli akte ini selaku kuasa dari dan untuk atas nama Nona Carmila, mahasiswi bertempat tinggal di Jakarta, disebut pihak pertama. Tuan Faisal Gurong, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Banyumas 31, disebut pihak kedua. Para penghadap telah saya, notaris, kenal. Penghadap pihak pertama selaku kuasa seperti tersebut menerangkan bahwa A. Pernikahan pihak pertama dengan pihak kedua hanya merupakan formalitas saja agar anak yang dihamili pihak pertama jika lahir akan mempunyai ayah. B. Pihak pertama tidak terikat hubungan dengan pihak kedua. C. Pihak pertama tidak akan tinggal satu rumah dengan pihak kedua. D. Pernikahan kedua belah pihak akan dilakukan di catatan sipil. E. Begitu anak lahir, kedua belah pihak akan bercerai. F. Anak yang lahir itu harus ikut ayahnya. Penghadap kedua belah pihak selanjutnya menerangkan bahwa ia telah mufakat dan setuju akan kehendak akan kuasa pihak pertama. Kedua belah pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya. Bahwa tadi pagi perkawinan kalian telah berlangsung dengan lancar, aku sudah cukup gembira dan bersyukur. Tenang, tenang. Biar bagaimanapun pengantin adalah raja, Sal. Tenanglah. Biar semua kami yang atur. Bagaimana cuaca di atas? Buruk. Mendung terus. Carmila bukan Carmila, kalau tidak keras kepala. Carmila. Memang begitu, Sal. Tidak pantas rasanya kalau kalian sampai tidak tidur di bawah satu atap. Apa kata orang nanti? Ya, Pak? Betul, Bu. Dan ini adalah satu permulaan yang baik. Kau jaga malam dulu di sini. Dan aku yakin, Sal, kau nanti akan menjadi suami yang baik. Bu, pinjami dia piyama. Oh. Biar bagaimanapun, saya merasa bahagia, Pak. Mata bertemu mata, mengikat sukma, sehidup sejiwa, saling berkata, hidup berdua, mati bersama. Buat pengantin apa buat sendiri kau lantas laju? Ayo bangun. Hah? Kok jadi tidur sendiri? Ayo tidur.
Mila. Kopi yang paling enak Terima kasih. adalah buatan istri sendiri. Kau kelihatan pucat. Mimpi buruk. Sejak tinggal di sini, aku selalu pusing. Kalau kau setuju, kau bisa pindah. Saya telah menyediakan rumah yang sederhana. Letaknya di jalan yang tidak begitu ramai. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya? Kalau kau tak senang, rumah itu bisa kau jual. Kita cari yang lain. Memangnya, siapa yang mau cari rumah lain? Sudah kubilang, aku tidak mau tinggal bersamamu. Maksud saya, kau bisa tinggal di sana sendiri. Mungkin dengan Susi atau Bibi. Rumah itu saya hadiahkan untukmu. Untuk anak kita Aku tidak bersedia menerima hadiah apapun darimu. Persetan dengan rumah itu. Apapun yang terjadi, aku tetap tinggal di sini. Atau kita cerai sekarang juga. Kau kira aku menikah denganmu hanya karena bujuk rayumu yang busuk itu, ha? Aku cuma kesian pada ayahmu, ayahku, dan nama baik keluargaku. Aku menikah denganmu hanya karena anak ini. Dan hakmu juga hanya sekitar anak ini saja. Oke, semua beres. Minggu depan kembali lagi ya. Dan mulai sekarang harus sering-sering datang untuk kontrol. Sebab sudah 8 bulan. Well, ibunya harus dijaga. Dan bapaknya harus lebih berhati-hati loh. Kalau mau menciumi ibunya. Ya. Tentu Nyonya sudah ingin lekas punya anak. Bukan begitu, Tuan Gurung? Saya mengerti, Nyonya. Kehamilan anak pertama sering menggelisahkan. Itu wajar. Nyonya adalah orang yang berbahagia.
ukuran cinta sejati tidak terletak pada kemulusan badani, Mila. Betapapun, aku tetap setia padamu, karena aku memang sangat mencintaimu. Lahirkanlah anakmu baik-baik, besarkanlah dia, dan bawalah serta nanti menyusulku. Selamat Hari Natal. Mama. Papa. Mila. Bibi. Paman. Ya. Mari kita duduk. Selamat Natal. Ayo, Mas. Mila sekarang tidak boleh sedih lagi ya. Kita rayakan Natal bersama-sama. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal. Semoga selamat dan bahagia. Saya minta maaf terpaksa meninggalkan perayaan ini karena ada suatu urusan. Dan barangkali ada baiknya buat Carmila berhari Natal bersama keluarga. Semoga suka menerima hadiah yang tidak seberapa ini. Selamat malam. Mari kita mulai. Atas nama Bapa dan Atas nama Putra Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kenapa mesti dicopot cincin pemberian Faisal? Apa kurang bagus? Kalau saya pakai rasanya kasihan Edo. Aduh, bagusnya. Mas putih lagi. Belum berliannya. Saya lebih suka imitasi daripada pemberian dia. Ah, satu langkah lagi. Mat. Berat. Ini catur, Sal. Bukan gaple. Permainan orang-orang tinggi. Tidur. Tidur. Besok kesiangan lagi. Ah, lebih baik kesiangan daripada kemalaman. Gimana sih? Faisal kan mesti jaga-jaga sewaktu-waktu Mila melahirkan. Ayo. Oke. Sebentar. Mat. Latihan, Sal. Harus banyak latihan. Pulang dulu, Bung. Tuh, kok pulang? Ya, paling juga besok. Mari. Yuk. Rokok, Pak. Oh, terima kasih.
Saya Ahmad Sukatanya. Sutradara. Bung? Saya Faisal. Oh. Anak yang pertama, Pak. Ya, ke-10. Pernah main perempuan? Maksud saya jajan begitu. Pernah? Hmm? Dok, Setan. Bikin kaget saja. Anak yang ke-10 masih gelisah juga, Pak. Bung tahu. Dulu-dulu sih enggak. Tapi yang ke-10 ini, ya, godaan. Saya ini aslinya alim. Tapi yang ke-10 ini, Godaan atau jajan? Bung, saya ini aslinya alim. Tapi, ya, jajan. Saya yang Ahmad. Tuan Gurung kan? Iya. Oh. Selamat. Laki-laki, Tuan. Sabar. Tunggu sebentar. Mari, Tuan Gurung. Dokter, anaknya lengkap? Tentu saja lengkap. Ibunya juga sehat. Mari, Tuan Gurung. Begini. Saya dokter. minta supaya sabar. Tunggu sebentar. Begini, Tuan Gurung. Sebaiknya malam ini Tuan istirahat saja. Supaya besok pagi-pagi dalam keadaan segar Tuan kembali lagi. Aduh.
Susi? 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 Ayo lekas kembalikan Susi. Ayo, lekas. Coba ambil kalau bisa. Nakal ya. Kembalikan. Susi. Fanny lapar. Dia perlu kamelpo, Apa itu kamelpo? susu kaleng. Kenapa susu kaleng? Karena dia perlu makan. Kalau memang Fanny butuh susu kaleng, mestinya dokter kan bilang. Ada apa sih sebenarnya? Nggak apa-apa. Yang jelas anakmu butuh susu kaleng. Kenapa susu kaleng? Dia perlu makan. Alasan saja. Kau nggak mau menyusui kan? Begitu kan? Hah? Begitu kan? Memang, aku tidak sudi menyusui. Mau apa? Tapi dia anakmu. Apakah kau tega untuk Aku membiarkan... tidak merasa Fanny anakku. Kalau kau kurang senang, boleh bawa dia pergi. Mila, kau benar-benar perempuan egois. Keras kepala. Baik. Kalau memang kau tidak mau menyusui Fanny, dia akan kubawa pulang. Aku akan sewa orang untuk menyusuinya. Daripada kau buang-buang air susu itu, bukankah kau lebih tahu air susu ibulah yang paling baik? Kau kan mau menyewa orang. Kau berani bayar berapa? Berapa saja? 10, 20, 100, 200 demi Fanny. Beri aku 200.000 sebulan. Aku akan susui Fanny. Kalau kau butuh uang, kenapa tidak bilang? Sudah, jangan banyak cincong. Ya atau tidak?
seperti Bung juga. Ya toh? Tapi kalau dia saban hari marah-marah, siapa yang tidak tergoda? Iya toh? Kenapa tidak cerai saja, Pak? Hah? Cerai? Kuno, Bung. Kalau begitu lebih baik tidak kawin saja. Jajan, hidup bersama tanpa surat nikah, free sex kata anak muda zaman sekarang. Iya toh? Tapi sekali kita kawin dan punya anak, di sini seninya berumah tangga sakit, sulit, tapi komplit. Kau memang orang yang keras kepala. Aku tahu, aku tahu. Akulah yang dulu membaptismu. Kupingmu selalu kujewer bila kau lupa berdoa malam. Aku tak akan memperlakukan kau seperti anak-anak lagi. Karena kau telah menjadi seorang ibu. Memang, secara notarial kau bisa bebas. Siapapun bisa bebas, bahkan dari tanggung jawabnya sendiri. Pakai akta notaris atau tidak, kau telah kawin. Tapi, bagaimanapun juga wujud perkawinanmu itu, ada seorang anak manusia yang telah lahir. Dia telah 9 bulan tidur dalam rahimmu. Tidak hanya tidur, tapi dengan mukjizat ilahi, rahimmu telah membuat dia hidup. Itu suatu mukjizat. Aku ini sudah tua, Mila. Tapi aku semakin yakin bahwa setiap kelahiran anak manusia itu karena mukjizat. Dan anak itu pun akan membawa mukjizat karena dia lahir dari sana. Dalam hal ini, Mila, aku mempunyai kesimpulan bahwa anak tidak dilahirkan dengan mengemban dosa apapun, kecuali dosa asal yang harus dibicarakan secara tersendiri. Lantas, apakah saya harus menyerahkan hidup saya tanpa cinta, secara paksa? Jangan secara paksa. Karena gereja tidak membenarkan kau cerai dan menyerahkan anakmu begitu saja kepada ayahnya. Apakah Fani masih tinggal dengan ayahnya? Di pasturan ada kucing. Melahirkan 2 ekor kucing kecil-kecil yang lucu. Tak ketahuan siapa ayahnya. Tiap saat, bayi-bayi kucing itu diasuh oleh induknya dengan penuh kasih sayang. Tapi saya bukan... Aku tahu, kau bukan kucing tentunya. Bagaimana kuliahmu? Apa kau tetap berniat menyusul Edo ke Australia setelah kau lulus nanti? Dan meninggalkan Fani hidup dengan ayahnya? Wanita baru sempurna kalau sudah dipanggil mama oleh makhluk mungil yang dilahirkannya sendiri. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Fani, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sini sama nenek. Sayang.
Iya. Sayang. Saya benar-benar tidak mengerti Carmila. Anak pertama, ulang tahun pertama, dia sendiri tidak mau hadir. Saya kira ini masalah tekad. Tekad untuk melupakan masa lalu. Saya sebagai orang punya karir, saya memahami. Lihat saja Faisal. Hidupnya tidak jelek. Pernah kawin, punya anak, usahanya maju. Kalau dia sekarang membujang lagi, itu pun suatu kebahagiaan. Bahagia? Rasanya sudah cukup banyak saya berbuat untuk orang lain. Sudah ratusan bayi yang lahir ke dunia ini lewat kedua tangan saya ini. Tapi pada setiap detik yang menyelinap di antara kesibukan kemanusiaan saya merasa berdosa. Karena terpaksa saya harus meninggalkan anak dan istri yang kesunyian di rumah. Mereka tidak hanya membutuhkan sekedar perhatian dan uang belanja semata-mata, tapi juga waktu dan kasih sayang. Kita semua memang terlalu sibuk. Dulu Faisal dan ibunya yang jadi korban. Entah bagaimana nanti nasib cucu saya. Cerah? Cerah? Masa depan kita cerah. Seperti you. Ya you dan you. You tuh. Kita generasi muda tidak usah kecil hati. Ya toh? Mari. Jangan putus asa. Bung, betul. Betul. Supaya jangan putus asa, agar lebih cerah, birnya ditambah lagi aja ya. Oh ya tentu. Iya toh? Terima kasih. Terima kasih. Inilah uang susu selama 6 bulan. 1.200.000 rupiah yang berhasil kukumpulkan untuk anakmu, Fani. Jumlah ini tidak seberapa, tapi mungkin kelak dapat berguna. Selamat berulang tahun, Carmila. Edo sayang, aku sedang sibuk ujian sekarang. Maaf kalau aku jarang menulis surat padamu akhir-akhir ini. Ed, jagalah kesehatanmu selalu. Makanlah yang teratur meskipun belum ada orang yang merawatmu. Ed, diam-diam aku belajar masak di sini demi kau. Itu Mama di dalam. Bawa ke sana. Sana masuk. Bu, biarkan saja. Anak nakal. Malam-malam begini. Cari mamanya. Kenapa Fani tidak minta Papa mencari Mama untukmu? Mama yang akan selalu menjaga Fani. Malam-malam begini, Fani tidak perlu keluyuran terus.
Aku tidak mengira kau masih sempat memikirkan masa depan Fanny, Mila. Fanny berterima kasih atas hadiah ulang tahun yang kau berikan padanya. Tapi pada malam ini, malam hari ulang tahunnya yang pertama, sebenarnya ibunya lah yang paling dia perlukan. Kenapa Fanny kau ajak terus-menerus kemari? Nanti dia akan sulit berpisah dengan aku. Padahal 2 bulan lagi aku akan pergi. Biar Fanny tidur di sini. Kau boleh pergi. Masih banyak yang harus kukerjakan. Dan jangan lupa menutup pintu. Selamat malam para pendengar. Sekianlah siaran kami sepanjang siang dan malam hari ini. Sampai jumpa di udara esok pagi pada waktu dan gelombang yang sama. Selamat malam. Mila? Mila? Cepat, Mila. Teman-temanmu sudah datang. Makasih ya. Nampaknya Selamat malam, makin Tante. ramai saja. Lebih baik kita keluar. Selamat malam, Tante. Selamat malam, Tante. Mana pacar kamu? Tante. Selamat malam, Tante. Sama siapa? Selamat malam. Teman, Tante. Malam, Tante. Selamat ya, Mila. Hei! Kue. Udah lama ya kita nggak ketemu. Tante sendiri yang bikin loh. Enak deh. Anaknya Mila gede banget deh. Mila. Mila, ada. Enak nih Tante. Terima kasih. Mari Tante. Hai, Mila. Hai. Hai, Sulis, Tante. Mila. Kapan berangkat? Oh, besok terima kasih. Cantik. Kapan berangkat? Suaranya kayak anak perempuan ya. Mulai genit ya. Sudah. Kalau aku jadi kau, akan aku tanyai Mila. Supaya dia tidak menyesal dengan keputusan yang diambilnya. Sudah jelas, Faisal mencintai anakmu. Aku tidak ragu-ragu lagi. Dan tidak mungkin salah. Masakannya enak juga ya. Ayo, siapa lagi? Siapa cepat, siapa dapat. Waduh. Jelas dong. Ayo dong, jangan banyak-banyak loh. Beras mahal. Pokoknya rapi. Ntar lo gembrong. Tapi Mila membenci Faisal karena perbuatannya. Ya, dia kan sudah dihukum. Apakah dia tidak bisa memaafkan dan melupakan? Tanya Karmila. Apakah ada manusia yang bebas dari dosa? Ya kan? Ayo dimakan. Di sana kau tidak akan jumpa lagi makanan seperti ini. Di sana kau cuma bisa jumpa mentega dan keju. Sok tahu. Di Australia juga ada beras. Dan kokinya si bujang lapuk yang bernama Edu. Iya, iya.
Awas kalau besok kalian tidak ngantar. Halo? 1 bulan. Mama? Ma? Mima? Halo? Mila? Telepon Mila. Teruskan makan kalian. Jangan-jangan interlokal dari dia. Saban dikit dong. Bisa aja. Siapa, Ma? Halo? Ya, ini Carmila. Dokter Carmila? Saya belum praktek. Ini dari mana? Faisal, Fanny sakit. Gawat sekali. Tidak. Aku tidak bisa datang. Tunggu sebentar. Panggil saja dokter lain. Bukan itu soalnya, Dokter Carmila. Aku hanya memberitahu, aku tidak mau berbuat dosa untuk kedua kalinya. Fanny adalah anakku, tapi ibunya adalah kau. Kalau sampai Fanny, kau dengar? Kau dengar, Carmila? Dives. Ya. Ia mencari kau terus sebelum sakit. Tapi Faisal tidak mau membawanya ke rumahmu. Tiap malam, ia menangis berjam-jam karena kangen kau. Tengah malam sering ia terbangun dan memanggil-manggil kau. Ia tidak mau makan. Ia tidak mau minum susu. Ia tidak mau main-main. Sudahlah, Bu. Tidurlah sekarang. Kemarikan kompres itu.
Kasihanilah ibumu. Bunda Maria, tolonglah dia. Tolonglah dia, anakku. Anak ini tidak bersalah. Anak ini murni, dan aku sangat mencintainya. Berilah aku kesempatan. Aku berjanji tidak akan meninggalkan dia lagi selama-lamanya. Apa gunanya aku hidup apabila aku acuhkan anakku sendiri? Oh, Bunda Maria. Kau perlu tidur. Krisis sudah lewat. Asal suhunya tidak naik kembali. Jagai dia terus. Gambar itu